hutang ribawi dengan alasan apapun adalah haram. Pemimpin negeri muslim yang menarik hutang ribawi jelas termasuk dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat peci yang dirahmati Allah, riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ibnu Qudamah menyatakan, Ibnu Munzir rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan pinjaman dengan memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberi tambahan atau hadiah, lalu transaksinya terjadi demikian, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba. Sebuah peringatan dari Nabi Muhammad SAW akan datang suatu zaman kepada manusia. Saat itu mereka memakan riba. Kalaupun ada orang tidak memakan riba secara langsung, dia akan terkena debu-debunya. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini terjadi di zaman kita saat ini, di mana hampir kurang lebih 60% sampai 75% umat yang ada di negeri ini melakukan yang namanya praktik ribawi. Untuk memenuhi gaya hidup dan kebutuhan mereka, mereka tidak dengan segan-segan melakukan pinjaman ataupun pembelian dengan tambahan bunga yang dipersyaratkan, yang tak kalah memprihatinkan bagi kita semua. Negara yang diharapkan dapat mengayomi, melindungi rakyatnya dari jeratan hutang riba, malah melakukan dan mengajari umatnya untuk melakukan perbuatan riba. Sebagaimana kita mengetahui, sudah mencapai kurang lebih 80.000 triliun hutang negara dari pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur yang ada. Tentunya ini akan menambah beban bagi kita semua untuk melunasi hutang-hutang yang ada, dengan membebani rakyat dengan pajak-pajak untuk memperoleh pemasukan negara untuk membayar hutang. Sahabat peci yang dimuliakan Allah, sungguh riba merupakan dosa sangat besar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Hakim dikatakan, dosa dari perilaku riba diibaratkan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu riba yang paling ringan, seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan di masyarakat, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk dilimpahkan kepada diri mereka. Tentunya kita tidak menginginkan azab Allah Subhanahu wa taala menimpa diri kita, dikarenakan oleh pemimpin negeri ini yang melakukan hutang ribawi untuk membiayai pembangunan yang ada. Tentunya hutang ribawi dengan alasan apapun adalah haram.
pemimpin negeri muslim yang menarik hutang ribawi jelas termasuk dosa besar. Apalagi hutang ribawi tersebut menimbulkan bahaya terhadap kaum muslim. Misalnya mengakibatkan penguasaan wilayah dan kekayaan alam oleh pihak asing pemberi pinjaman. Hutang ribawi juga menyebabkan kaum muslim berada dalam kendali negara pemberi hutang. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya umat melepaskan negeri ini dari jerat hutang ribawi yang sekaligus menjadi alat penjajahan oleh pihak asing. Tentunya hal tersebut tidak akan bisa terwujud selama negeri ini masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang menghalalkan akan riba. Sistem ekonomi kapitalis pula yang menyebabkan riba merata ke seluruh negeri, bahkan orang-orang yang tidak bermuamalah terkena debu-debunya. Rusaknya ekonomi negeri ini dan jeratan hutang ribawi yang mencekik tidak akan selesai hanya dengan pergantian kepemimpinan, tetapi diperlukan pula perubahan ke arah penerapan syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.